Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa media Ansor Prambon yang kami hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang salah satu dari pembahasan di bab puasa. Kita awali dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, he wong akeh, he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba den wajibake furido tegese den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso. Kama kutiba kaya oleh den wajibake alal ladzina. Kama kutiba kaya oleh den wajibake apa siyam alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Minal umami bayane pira-pira umat. La'allakum supaya sira kabeh iku tattaquna padha wedi sira kabeh al ma'asiya ing pira-pira maksiat. Tegese iku tattaquna padha ngedoi sira kabeh al ma'asiya ing pira-pira maksiat. Fa innahu mangko sak temene siam iku yaksiru bisa mecah apa siam asyahwata ing syahwat. Kalati kang hiya kang utawi syahwat iku mabda'uha kawitane ma'asi. Dalam firman-Nya Allah tersebut diterangkan tujuan Allah mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan itu adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya bertakwa di sini oleh mufassir yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain ini ditafsiri dengan menjauhi maksiat. Jadi dengan kita melakukan puasa kita akan bisa menjauhi kemaksiatan. Karena puasa itu bisa memecah syahwat. Artinya yang asalnya syahwat itu kuat bisa dipecah dengan puasa, dan akhirnya karena syahwatnya itu menjadi lemah, maka keinginan untuk maksiat itu menjadi reda. Itu termasuk hikmah dari kewajiban berpuasa. Nah, dari situ kita sambung pada keterangan yang ada di kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibiri berkata, wa yu'maru mumayyizun biha li sab'in wa yudrobu 'alaiha li ashrin kasaumin ataqahu. Dalam matannya kitab Qurratu Ain dan disarai oleh beliau sendiri yaitu kitab Fathul Mu'in, itu diterangkan bahwasanya anak yang sudah tamyiz itu wajib diperintah untuk melakukan sholat karena dia sudah berumur 7 tahun. Artinya setelah anak itu sudah berumur 7 tahun, atau bisa dikatakan setelah dia tamyiz, itu wajib diperintah sholat dan wajib dipukul ketika meninggalkan sholat.
ketika umur 10 tahun. Begitu juga puasa. Puasa yang dia sudah kuat, si anak baik laki-laki atau perempuan kok sekiranya sudah kuat untuk melakukan puasa, maka sebagai orang tua wajib memerintahnya untuk melakukan puasa. Nah, untuk itu dari keterangan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam itu bisa diajarkan kepada anak-anak kita mulai dini hari, tidak menunggu dia balik. Karena apa? Karena didhawuhkan di syarahnya yaitu Fathul Mu'in, wa hikmatu dzalika at-tamrinu 'alal ibadah. Jadi hikmah dari perintah masih kecil diperintah sholat, diperintah puasa, itu hikmahnya adalah untuk melatih anak-anak supaya terbiasa untuk melakukan ibadah. Jadi jangan salahkan anak kita ketika anak kita sudah menginjak balik, sementara dia tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau melaksanakan puasa. Itu yang salah bukan anak-anak kita, tapi kita sebagai orang tua, karena tidak mengindahkan, tidak tidak mengestukan, tidak mengestuakan dawuh dari dawuhi Kanjeng Nabi, karena juga ada keterangan ini juga diambilkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud bahwasanya Rasulullah itu ditanyai tentang kapan anak itu diperintah melakukan sholat, maka Rasulullah menjawab, idza arafa yaminahu min shimalihi. Artinya ketika anak itu sudah mengetahui kanan dan kiri, depan dan belakang, itu maksudnya adalah tamyiz, bisa makan sendiri dan seterusnya, maka anak itu mulai diperintah untuk sholat. Kalau pada umumnya anak tamyiz itu umurnya adalah 7 tahun. Jadi ketika 7 tahun, kita sebagai orang tua wajib memerintah, walaupun dia tidak melaksanakan, tapi setiap waktu wajib diperintah, ayo sholat, zuhur, sholat zuhur, walaupun dia tidak mau melaksanakan, karena memang masih anak. Dengan ketelatenan yang seperti itu adalah ajaran Nabi, maka ketika anak kita sudah balik, dia sudah terbiasa melaksanakan ibadah. Nah, untuk itu saya mengajak kepada diri saya sendiri, karena saya juga punya anak yang masih usia belum balik, dan juga mengajak kepada para pemirsa untuk selalu memerintahkan anak kita tentang sholat. Begitu juga puasa. Nah, sekiranya anak kita sudah kuat puasa, kita perintah, kita latih. Dimulai dari misalnya dilatih untuk puasa beduk, itu latihan, masih latihan. Nanti setelah kuat terus puasa maghrib. Seperti itulah didikan yang diajarkan orang-orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu mendidik anak-anaknya juga seperti itu, latihannya juga seperti itu. Nah, model didikan anak yang seperti ini rupa-rupanya di akhir-akhir ini sudah mulai tidak diperhatikan oleh orang-orang tua itu. Karena saya sering melihat usia-usia anak 7 tahun ke atas, itu waktu sholat dia ya tidak dicari orang tuanya, dia bermain-main tanpa ada kontrolan dari orang tuanya tentang masalah sholat, apalagi masalah puasa. Dengan keadaan seperti itu, kami juga merasa prihatin. Nah, lewat kesempatan ini, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan para pemirsa untuk mendidik anaknya dalam hal sholat dan puasa. Jangan waleh-waleh, jangan waleh-waleh.
Karena dengan sampean waleh mendidik anak secara kontinu terus menerus, maka yang masuk pada anak tidak lain kecuali sesuatu yang tidak ada manfaatnya, setan yang masuk. Akhirnya waktu balik dia tidak butuh sama sekali dengan ibadah kepada Allah. Para pemirsa media Ansor yang kami hormati dan yang dirahmati Allah, mungkin cukup sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan walaupun cuma sedikit itu bisa bermanfaat, menambah kesemangatan kita untuk melakukan puasa dan mendidik anak-anak kita untuk melaksanakan puasa. Untuk itu, apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.